bukan emas yang membuat mereka kaya. Ini adalah kisah tentang para pemenang sejati di era emas emas California. Ini adalah sebuah cerita tentang keserakahan, ambisi, dan takdir yang berubah dalam sekejap. Ini adalah kisah migrasi massal terbesar dalam sejarah Amerika, di mana puluhan ribu orang rela meninggalkan segalanya. Hanya karena didorong oleh satu janji yang sangat menggoda, kekayaan instan. Selamat datang dalam kisah emas emas California. Semuanya berawal pada tahun 1848 di sebuah tempat bernama Smil, California. Seorang mandor bernama James W. Marshall sedang mengawasi pembangunan kincir air ketika matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di dasar sungai. Itu adalah serpihan emas. Penmio ini, meskipun awalnya coba dirahasiakan rapat-rapat, tak lama kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti api yang tak terkendali. Dan seketika itu juga, dunia berubah. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, wilayah California yang tadinya sepi dan terpencil diserbu oleh sekitar 300.000 pendatang. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai 49ers. Sebutan untuk mereka yang berbondong-bondong datang pada tahun ke-1849, mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Dari Eropa, Tiongkok, Australia, hingga Amerika Latin, mereka semua datang dengan satu tujuan yang sama. Mengejar American Dream versi paling ekstrem, yaitu mengubah nasib dalam semalam hanya dengan mendulang emas di sungai. Dampak dari migrasi massal ini benar-benar luar biasa. San Francisco, yang dulunya hanyalah sebuah pos perdagangan kecil yang sepi, meledak menjadi kota metropolitan yang kacau balau dan super sibuk. Infrastruktur harus dibangun secara mendadak, jalan raya, pelabuhan. Bahkan cikal bakal jalur kereta api transkontinental pun didorong oleh kebutuhan untuk memasok para penambang yang seolah tak ada habisnya. Emas emas adalah mesin ekonomi yang sangat dahsyat. Ia memang menciptakan kekayaan, ya, tapi pertanyaannya, bagi siapa? Sekarang, mari kita beralih dari impian indah ke realita pahit di lapangan. Para foreigner ini harus menghadapi kenyataan bahwa mencari emas adalah pekerjaan fisik yang sangat brutal. Mereka bekerja selama 12 jam sehari, berdiri di air sungai yang dingin membeku. Membuat mereka sangat rentan terhadap penyakit mematikan seperti kolera dan scurvy. Lebih parah lagi, kaum-kaum penambangan seringkali menjadi zona tanpa hukum. Kekerasan, perampokan, dan konflik rasial menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, masalah terbesar yang mereka hadapi sebenarnya adalah inflasi yang gila-gilaan. Biaya hidup di California pada masa itu meroket tak terkendali. Bayangkan saja, satu butir telur bisa dihargai setara dengan beberapa gram emas. Dan sebuah sekop sederhana bisa dijual 10 kali lipat dari harga aslinya di tempat lain. Banyak penambang yang datang dengan sedikit modal. Justru menghabiskan seluruh uang mereka hanya untuk bisa bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya. Impian mereka terkikis sedikit demi sedikit oleh kerasnya kenyataan. Dan disinilah letak twist historis yang paling menarik. Orang-orang yang benar-benar menjadi kaya raya dalam era emas emas ternyata bukanlah mereka yang menemukan bongkahan emas terbesar. Pemenang sesungguhnya adalah mereka yang jeli melihat peluang lain. Mereka adalah para pedagang yang menjual peralatan, yang menyediakan kebutuhan dasar makanan, penginapan, dan terutama alat-alat untuk menambang. Inilah konsep klasik yang selalu terbukti benar. Jangan eket-ekon mencari emas, tapi jualah sekop kepada para pencari emas. Contoh paling ikonik dan legendaris dari konsep ini adalah seorang imigran bernama Levi Strauss. Levi Strauss tiba di San Francisco pada tahun 1853. Bukan untuk ikut menambang, melainkan sebagai seorang pedagang kain. Dia dengan cepat menyadari bahwa celana kain biasa yang dipakai para penambang sangat cepat robek karena kerasnya pekerjaan mereka di lubang tambang dan sungai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai menjual celana kerja yang terbuat dari kain denim yang sangat kuat. Lalu diperkuat lagi dengan paku keling tembaga di titik-titik rawan sobek agar lebih tahan lama. Strauss tidak pernah sekalipun menyentuh nampan pendulang emas. Namun celana yang kita kenal sebagai jeans hingga hari ini menjadikannya salah satu orang terkaya di California. Selain para pedagang cerdas yang meraup untung besar, ada pula sisi gelap dari emas emas yang tidak boleh kita lupakan. Di samping tragedi kemanusiaan dan tingginya tingkat kematian para penambang, emas emas juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan. Terutama akibat praktik penambangan hidrolik yang secara brutal menghancurkan lanskap perbukitan dan mencemari sungai-sungai.
Yang lebih tragis lagi, populasi penduduk asli Amerika di wilayah California berkurang secara drastis. Mereka terusir dari tanah leluhur mereka. Bahkan tidak sedikit yang terbunuh dalam konflik demi memperebutkan tanah yang baru saja ditemukan kaya akan emas itu. Era demam emas California mungkin secara resmi berakhir sekitar tahun 1855. Tetapi warisannya abadi dan masih terasa hingga hari ini. Peristiwa ini mengubah peta Amerika secara permanen, melahirkan industri-industri baru, dan yang terpenting, mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi tentang peluang. Ketika semua orang dibutakan karena mengejar satu hadiah besar yang sama. Kecerdasan finansial yang sejati justru terletak pada kemampuan untuk melihat kebutuhan para pengejar hadiah itu. Inilah yang membuat fenomena demam emas bukan sekadar kisah tentang keberuntungan, tetapi sebuah studi kasus luar biasa tentang strategi bisnis, inovasi, dan realita kehidupan yang terkadang kejam. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.